Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini di rumah? Masih tetap semangat? Tentu kita harus semangat ya. Meskipun kita belajar dari rumah. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa untuk memulai pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran pendidikan lingkungan hidup atau yang sering kita sebut PLH. Tujuan pembelajaran kali ini salah satunya yang pertama yaitu dapat menyebutkan komponen lingkungan hidup. Tujuan yang kedua dapat menyebutkan jenis-jenis kerusakan lingkungan. Tujuan yang ketiga, mengidentifikasi jenis kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh alam. Tujuan yang keempat, mengidentifikasi jenis kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas manusia. Setelah pembelajaran kita berakhir nanti, diharapkan anak-anak sudah bisa mencapai keempat tujuan pendidikan kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang lingkungan. Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekeliling kita. Ada dua hal yang akan kita pelajari dalam hal lingkungan ini. Yang pertama, tentang komponen lingkungan. Apa saja komponen lingkungan itu? Jadi, komponen yang ada dalam lingkungan itu ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Sekali lagi, ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Sedangkan hal kedua yang akan kita pelajari yaitu tentang kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini ada dua penyebabnya. Yang pertama disebabkan oleh manusia dan disebabkan oleh alam. Sekali lagi, kerusakan lingkungan bisa disebabkan oleh manusia dan disebabkan oleh alam. Perlu diingat-ingat anak-anak ya. Jadi komponen lingkungan ada komponen biotik dan abiotik, sedangkan kerusakan lingkungan bisa disebabkan oleh ulah manusia dan disebabkan oleh alam. Lingkungan biotik. Anak-anak, sudah ada yang tahu apa itu lingkungan biotik? Pasti sudah banyak yang tahu ya. Lingkungan biotik biasa disebut lingkungan yang hidup. Jadi, contoh lingkungan biotik yaitu satu. Apa itu? Gambar apa? Ya, gambar manusia. Manusia termasuk lingkungan hidup. Yang kedua apa itu gambarnya anak-anak? Kura-kura. Kura-kura termasuk apa? Hewan, betul. Jadi hewan juga termasuk lingkungan biotik. Selanjutnya apa itu? Tumbuhan. Ya, betul sekali. Itu gambar tumbuhan. Tumbuhan juga termasuk lingkungan biotik. Mengapa? Karena manusia, hewan, dan tumbuhan adalah hidup.
Ketiganya termasuk makhluk hidup. Sedangkan lingkungan abiotik biasanya disebut lingkungan tak hidup. Ada yang sudah tahu contohnya? Ya, air. Air termasuk benda tak hidup. Ada lagi yang bisa ngasih contoh? Tanah, betul. Tanah juga tak hidup. Udara juga termasuk benda tak hidup. Matahari, betul. Matahari juga termasuk lingkungan abiotik. Jadi, air, tanah, udara, dan matahari termasuk lingkungan abiotik karena keempatnya adalah benda tak hidup. Anak-anak bisa mencari contoh lagi benda tak hidup yang ada di sekitar anak-anak. Sudah bisa menemukan? Sudah? Oke, kita lanjut selanjutnya. Selanjutnya, tentang kerusakan lingkungan. Ada yang tahu kerusakan lingkungan itu apa? Ya, kerusakan lingkungan adalah suatu perubahan yang tidak diinginkan oleh manusia karena mempengaruhi kelangsungan hidup manusia atau organisme lain. Contohnya apa? Kerusakan lingkungan, ada yang tahu? Banjir, betul. Ada lagi? Tanah longsor. Ada lagi? Asap pabrik menyebabkan kerusakan lingkungan. Ya, setelah ini kita akan membahas penyebab kerusakan lingkungan. Penyebab kerusakan alam yang pertama yaitu disebabkan oleh peristiwa alam. Jadi yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu adalah alam. Contohnya, gambar apa itu? Rumah yang sedang tergenang banjir. Betul. Banjir di sini karena turunnya hujan yang sangat lebat. Nah, ini termasuk peristiwa alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, gambar apa? Tanah longsor. Tanah longsor ini juga bisa digolongkan ke dalam penyebab kerusakan lingkungan alam. Selanjutnya apa? Tsunami. Betul. Tsunami termasuk salah satu penyebab kerusakan lingkungan dari alam. Selanjutnya, gunung meletus. Apalagi itu? Gempa bumi, betul. Gunung meletus dan gempa bumi termasuk peristiwa alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, penyebab kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Contohnya, banjir. Ustazah, kenapa banjir kok dimasukkan ke dalam kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia? Di sini, banjir yang dimaksud adalah banjir yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Contohnya, manusia suka membuang sampah di sungai, membuang sampah di selokan, atau yang lainnya yang menyebabkan banjir. Jadi, bukan banjir yang disebabkan oleh alam ya. Selanjutnya, apa itu nak? Kebakaran hutan, betul. Ustazah, kebakaran hutan kok dimasukkan ke dalam kerusakan lingkungan disebabkan aktivitas manusia? Kebanyakan kebakaran hutan di sini itu adalah disebabkan
karena para pendaki membuang puntung rokok sembarangan atau membuang korek api. Korek api yang digunakan habis menyalakan rokok dibuang sembarangan, atau para pendaki gunung yang setelah menyalakan api unggun tidak mematikan api unggunnya secara total, secara mati keseluruhan. Nah, itu dapat menyebabkan kebakaran hutan. Selanjutnya, gempa. Gempa di sini adalah gempa yang disebabkan runtuhnya gedung tinggi. Jadi, gedung-gedung tinggi itu saat runtuh atau saat roboh itu menyebabkan gempa di sekitar lokasi. Itu yang dimaksud gempa penyebab kerusakan lingkungan karena aktivitas manusia. Selanjutnya, apa nak? Betul, tanah longsor. Tanah longsor juga bisa dimasukkan ke dalam kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Di sini maksudnya tanah longsor yang disebabkan karena penggundulan hutan. Jika hutannya sudah gundul, saat terjadi hujan, maka akan terjadi longsor. Selanjutnya apa itu? Membuang sampah di sungai. Betul, itu salah satu kerusakan lingkungan yang disebabkan aktivitas manusia. Selanjutnya apa? Membuang sampah limbah atau limbah pabrik, membuang limbah pabrik sembarangan. Oke anak-anak, sudah banyak yang paham ya tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Lalu bagaimana upaya pelestarian lingkungan hidup supaya lingkungan kita tetap lestari? Salah satunya dengan menggalakkan penanaman pohon atau tanaman hias di sekitar lingkungan kita. Selanjutnya, kita dapat mengurangi emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran. Selanjutnya, mengurangi pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon. Lalu, kita dapat membuang sampah di tempatnya. Tidak membuang puntung rokok sembarangan saat berada di hutan. Dan pengolahan limbah pabrik secara tepat. Sudah paham anak-anak? Ustazah harapkan semuanya sudah paham tentang materi yang kita pelajari hari ini ya. Terima kasih, tetap semangat belajar meskipun kita belajar di rumah masing-masing. Tetap semangat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.